Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksara Islam. Sahabat beriman, fakta telah berbicara bahwa banyak pemuda muslim saat ini yang kerap kali merayakan tahun baru Masehi dengan perayaan yang identik dengan maksiat, begadang semalam, suntuk di pinggir pantai, poya-poya, mabuk-mabukan, bahkan tidak sedikit yang melakukan perbuatan zina. Seandainya ini terus kita biarkan, berarti kita telah membiarkan setan tertawa terbahak-bahak melihat anak Adam bermaksiat secara massal. Mengapa kita tidak mengisi hari-harinya dengan berzikir, membaca Al-Quran, sholawatan, mengadakan pengajian, dan amal kebajikan lainnya yang sekiranya lebih bermanfaat untuk kita? Inilah problem sosial dan krisis iman yang banyak dihadapi pemuda-pemudi saat ini, terutama umat Islam. Pertanyaan yang cukup menarik sekarang adalah apakah benar perayaan Tahun Baru Masehi itu diharamkan? Jikalau demikian, alangkah naibnya manusia yang merayakan sesuatu yang pada hakikatnya memang diharamkan dengan perbuatan maksiat. Ibaratkan menumpuk dosa dalam api neraka. Sudah tahu ada duri di depan mata, tapi malah diinjak seakan-akan tidak akan terjadi apa-apa. Sebelum membahas lebih jauh tentang hukum perayaan menyambut tahun baru, mari kita simak terlebih dahulu sejarah penetapan tanggal 1 Januari sebagai pertanda tahun baru. Bila melihat sejarahnya, penetapan 1 Januari sebagai pertanda tahun baru bermula pada abad 46 sebelum Masehi. Ketika itu, Kaisar Julius Kaisar membuat kalender matahari, kalender yang dinilai lebih akurat ketimbang kalender-kalender lain yang pernah dibuat sebelumnya. Sebelum Kaisar membuat kalender matahari, pada abad 153 sebelum Masehi, Janus, seorang pendongeng di Roma yang menetapkan awal mula tahun. Dengan dua wajahnya, Janus mampu melihat kejadian di masa lalu dan di masa depan. Dialah yang menjadi simbol kuno resolusi sebuah pencapaian tahun baru. Bangsa Roma berharap dengan dimulainya tahun yang baru, kesalahan-kesalahan di masa lalu dapat dimaafkan. Sebagai penebus dosa, tahun baru juga ditandai dengan tukar kado. Setelah menyimak sejarahnya, marilah kita lihat dalil-dalil dari Kitabullah, As-Sunnah, dan asar-asar yang sahih melarang untuk menyerupai orang-orang kafir di dalam hal yang menjadi ciri dan kekhususan mereka. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa Tahun Baru Masehi awalnya merupakan suatu ritual bangsa Roma dan bahkan dianggap sebagai penebus dosa. Tahun Baru merupakan suatu hari yang datang kembali dan terulang, yang diagung-agungkan oleh orang-orang kafir atau sebutan bagi tempat orang-orang kafir dalam menyelenggarakan perkumpulan keagamaan. Jadi, setiap perbuatan yang mereka ada-adakan di tempat-tempat atau waktu-waktu seperti ini, maka itu termasuk hari besar mereka. Karenanya, larangannya bukan hanya terhadap hari-hari besar yang khusus buat mereka saja, akan tetapi setiap waktu dan tempat yang mereka agungkan yang sesungguhnya tidak ada landasannya di dalam agama Islam. Demikian pula perbuatan-perbuatan yang mereka adakan di dalamnya juga termasuk ke dalam hal itu. Ditambah lagi dengan hari-hari sebelum dan sesudahnya yang nilai religiusnya bagi mereka sama saja sebagaimana yang disinggung oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di antara ayat yang menyebutkan secara khusus larangan menyerupai hari-hari besar mereka adalah dan orang-orang yang tidak menyaksikan azur. Ayat ini berkaitan dengan salah satu sifat para hamba Allah yang beriman. Sekelompok ulama seperti Ibnu Sirin, Mujahid, dan Arabi bin Anas menafsirkan kata azura di dalam ayat tersebut sebagai hari-hari besar orang kafir. Dalam hadis yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah,
Mereka memiliki 2 hari besar untuk bermain-main. Lalu beliau bertanya, 2 hari untuk apa ini? Mereka menjawab, 2 hari di mana kami sering bermain-main di masa jahiliyah. Lantas beliau bersabda, artinya sesungguhnya Allah telah menggantikan bagi kalian untuk kedua-dua hari yang lebih baik dari keduanya, Idul Adha dan Idul Fitri. Demikian pula terdapat hadis yang sahih dari Sabit bin Ad-Dahhak radhiyallahu an bahwasanya dia berkata, seorang laki-laki telah bernajar pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk menyembelih unta sebagai kurban di Buwana. Lalu dia mendatangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sembari berkata, sesungguhnya aku telah bernazar untuk menyembelih unta sebagai kurban di Buwana. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah di dalamnya terdapat salah satu dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Mereka menjawab, tidak. Nabi bertanya lagi, apakah di dalamnya terdapat salah satu dari hari-hari besar mereka? Mereka menjawab, tidak. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tepatilah nazarmu karena tidak perlu menepati nazar di dalam berbuat maksiat kepada Allah dan di dalam hal yang tidak dipunyai, tidak mampu dilakukan oleh manusia. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an berkata, jangan kalian mengunjungi kaum musyrikin di gereja-gereja, rumah-rumah ibadah. Mereka pada hari besar mereka karena sesungguhnya kemurkaan Allah akan turun atas mereka. Dia berkata lagi, hindarilah musuh-musuh Allah pada momentum hari-hari besar mereka. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an dia berkata, barang siapa yang berdiam di negeri-negeri orang asing lalu membuat tahun baru dan festival seperti mereka serta menyerupai mereka hingga dia mati dalam kondisi demikian, maka kelak dia akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama mereka. Berdasarkan paparan yang telah dikemukakan di atas, maka tidak boleh hukumnya seorang muslim yang beriman kepada Allah sebagai Rabb dan Islam sebagai agama serta Muhammad sebagai Nabi dan Rasul mengadakan perayaan-perayaan hari-hari besar yang tidak ada landasannya dalam agama Islam, termasuk diantaranya pesta tahun baru, apalagi bila dimeriahkan dengan sajian-sajian maksiat. Serta tidak boleh hadir pada acaranya, berpartisipasi dan membantu dalam pelaksanaannya dalam bentuk apapun karena hal itu termasuk dosa dan melampaui aturan-aturan Allah. Sedangkan Allah sendiri telah berfirman dari pertolongan ayat muqaddimah di atas. Dan janganlah bertolong-tolong di atas berbuat dosa dan melampaui batas. Bertakwalah kepada Allah karena sesungguhnya Allah amat pedih siksaannya. Quran Surat Al-Maidah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menyerupai pekerjaan suatu kaum agama tertentu, maka dia termasuk bagian dari mereka. Namun sangat disayangkan masih banyak di antara kaum muslimin yang meniru-niru perayaan mereka. Bahkan ada yang ikut merayakan hari raya mereka. Di antaranya ada yang memberikan ucapan selamat atau ikut meramaikan dengan berbagai acara seperti meniup trompet pada malam tahun baru dan yang semisalnya. Sulit dipungkiri bahwa kebanyakan orang-orang merayakan malam tahun baru dengan minuman khamar, tertawa dan hura-hura, konvoi keliling kota, bahkan tidak sedikit yang berzina, begadang semalam untuk menghabiskan waktu dengan sia-sia. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan malam untuk beristirahat. Quran Surat Al-Naba. Bukan untuk melek sepanjang malam, kecuali bila ada anjuran untuk sholat malam. Quran Surat Al-Isra. Kebiasaan yang sudah menjamur dan menyesatkan inilah yang perlu kita ubah. Kita bisa menghabiskan hari dan malamnya dengan kegiatan-kegiatan Islami. Mengadakan pengajian, berdiskusi, atau mungkin mengundang penceramah untuk memberikan siraman rohani, atau mengadakan kegiatan sosial lainnya seperti menyantuni panti asuhan dan lain sebagainya. Kita bisa ubah sesuatu yang buruk menjadi baik, hitam menjadi putih,
bau busuk menjadi harum semerbak, keruh menjadi jernih, dan maksiat menjadi pahala. Kita isi dengan segala sesuatu yang positif. Namun dengan catatan bahwa kita mengadakan kegiatan tersebut bukan atas dasar niat untuk merayakan tahun baru, seperti halnya orang kafir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya dan seseorang akan dibalas sesuai dengan yang diniatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa merayakan Tahun Baru Masehi adalah haram hukumnya, apalagi bila mengisinya dengan amal yang sia-sia dan penuh maksiat yang menyesatkan. Namun, ada pendapat yang membolehkan untuk melakukan hal-hal positif di dalamnya, seperti halnya mengadakan pengajian dengan syarat tidak disertai dengan niat untuk merayakan Tahun Baru tersebut, namun hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa dukung channel Aksara Islam dengan klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.